jiwa terpilih. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan dirimu untuk benar-benar hadir di momen ini. Tarik napas perlahan, biarkan udara memenuhi dadamu. Kemudian lepaskan pelan-pelan, seolah seluruh beban hari ini ikut luruh bersamanya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak tanpa henti, momen sederhana seperti ini sering luput dari perhatian kita. Padahal, ketenangan kecil seperti ini adalah pintu pertama menuju kejernihan. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak langkah yang sudah kamu ambil hanya karena tidak ingin tertinggal? Berapa banyak keputusan yang kamu buat karena takut orang lain melangkah lebih cepat? Berapa banyak keinginan yang sebenarnya bukan berasal dari dirimu, melainkan dari tuntutan dunia yang terus memanggil tanpa jeda? Jika kita analisis dari sisi psikologi spiritual, salah satu sumber utama kekacauan batin manusia adalah ketika ia kehilangan pusat dirinya. Ia berjalan, tetapi tidak tahu kemana arahnya. Ia berusaha keras, tetapi tidak memahami untuk apa ia berjuang. Ketika seorang manusia tidak lagi memiliki pusat, ia seperti daun kering yang diterbangkan angin, bergerak, tetapi tidak pernah memilih geraknya sendiri. Di titik inilah perjalanan jiwa terpilih dimulai. Bukan perjalanan mencari sesuatu di luar sana, melainkan perjalanan pulang ke dalam diri. Karena sesungguhnya rezeki dalam bentuk apapun selalu dimulai dari kondisi batin yang mampu melihat, memahami, dan memilih dengan jernih. Namun sebelum kita masuk ke inti perjalanan ini, lakukan satu hal kecil yang akan menjadi simbol niat baikmu malam ini. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan reflektif berikutnya menemukanmu tepat pada waktunya. Dan tulislah angka 77 di kolom komentar, bukan sebagai ritual mistis, tapi sebagai anchor, sebagai tanda bahwa hatimu siap membuka ruang yang lebih luas untuk perubahan dari dalam. Jiwa terpilih. Perjalanan ini bukan tentang ramalan, bukan tentang menebak masa depan, bukan tentang menjanjikan keberuntungan. Ini tentang menyelami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu, tentang bagaimana keputusan kecil yang lahir dari batin yang jernih bisa membuka pintu-pintu hidup yang selama ini terasa berat. Mari kita renungkan lagi. Berapa kali kamu merasa bahwa rezeki menjauh bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena hatimu terlalu lelah untuk melihat arah? Berapa kali kamu merasa bahwa dunia bergerak cepat, sedangkan langkahmu tersangkut di tempat yang sama? Rasa itu wajar, banyak orang mengalaminya, tapi tidak semua orang berani memandang rasa itu sebagai pintu awal perjalanan. Dalam psikologi spiritual, ada sebuah pemahaman bahwa rezeki bukan sekadar urusan materi, tetapi sebuah aliran energi yang muncul ketika seseorang berada dalam keadaan selaras dengan dirinya sendiri. Ketika pola pikir tidak lagi penuh kemarahan, ketika emosi tidak lagi penuh ketakutan, ketika langkah tidak lagi ditarik oleh luka-luka lama, rezeki bergerak ke arah orang yang batinnya siap menampungnya. Dan kesiapan itu selalu dimulai dari ketenangan kecil yang lahir dari dalam. Itulah sebabnya malam ini kau hadir di sini. Bukan kebetulan, bukan tanpa makna, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang ingin mengerti hidup dengan cara yang lebih dalam, lebih halus, lebih jernih. Jadi, sebelum kita masuk ke 7 kunci utama yang akan kita bahas satu persatu, tenangkan dirimu, hadirlah sepenuhnya, dan biarkan setiap kata yang akan kamu dengar nanti menyentuh ruang-ruang lembut di dalam dirimu yang selama ini mungkin terlupakan. Mari kita mulai perjalanan ini
pelan, tenang, dan sadar. Karena dari sinilah semua sumber rezekimu perlahan menemukan jalannya. Bagian 1. Saat kamu perlahan menyadari bahwa kunci rezeki selalu dimulai dari kondisi jiwa yang tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Jiwa terpilih. Mari kita mulai bagian ini dengan sebuah napas yang panjang dan sadar. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai yang airnya mengalir pelan. Tidak tergesa, tidak memaksa, hanya mengikuti alurnya sendiri. Di sanalah kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu berisik untuk membawa perubahan. Kadang, perubahan terbesar justru muncul ketika kita berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Dalam perjalanan psikologi manusia, ada satu pola yang jarang kita sadari, tetapi diam-diam menguras energi, kebutuhan untuk membuktikan diri. Jika kita analisis lebih dalam, keinginan ini bukan muncul karena kita ingin terlihat hebat, tetapi karena ada bagian hati yang takut tidak dianggap cukup. Ada lara yang belum sembuh. Ada luka lama yang masih memegang kendali. Mari kita renungkan pelan-pelan. Sejak kecil, banyak dari kita dibiasakan untuk mengejar nilai, apresiasi, atau pengakuan. Lalu tanpa sadar kita tumbuh dengan membawa pola itu ke masa dewasa. Bekerja untuk membuktikan, berprestasi untuk menghapus kekurangan, berusaha keras agar orang lain melihat nilai kita. Namun dalam psikologi spiritual, pola ini sebenarnya memutus aliran energi batin. Bukan karena ambisi itu salah, tetapi karena kita berangkat dari ruang yang lelah. Bayangkan dirimu seperti pohon. Pohon yang terus dipaksa berbuah lebih banyak dari akar yang mampu menopangnya. Pada awalnya mungkin ia sanggup, tapi perlahan rantingnya rapuh, akarnya melemah, daunnya gugur satu persatu bukan karena musim, tetapi karena beban. Begitu pula manusia. Berusaha keras bukan masalah. Namun berusaha dari ruang yang ingin membuktikan diri adalah perjalanan yang menghabiskan jiwa. Di titik tertentu, seorang jiwa terpilih mulai menyadari bahwa hidup yang dijalani dengan perasaan harus membuktikan sesuatu akan selalu membuat hatinya tidak pernah merasa cukup. Kalimat seperti, "Aku harus sukses agar mereka melihatku. Aku harus bekerja lebih keras agar aku pantas dicintai." Atau, "Aku harus mencapai ini agar aku dianggap layak." Adalah beban yang menjauhkan kita dari kehadiran diri yang utuh. Kita akan menganalisis hal ini lebih dalam. Ketika seseorang berhenti membuktikan diri dan mulai hadir apa adanya, batinnya perlahan menjadi lebih longgar. Dalam ruang batin yang longgar itu, sesuatu yang lembut muncul, ketenangan. Dan ketenangan inilah yang menjadi dasar bagi pikiran jernih. Pikiran jernih bukan hadiah, melainkan fenomena alami ketika hati diberi ruang untuk bernapas. Bayangkan sebuah danau, ketika airnya keruh dan berombak, kamu tidak bisa melihat apapun di dasarnya. Tetapi, ketika angin berhenti dan airnya tenang, kamu melihat dengan jelas apa yang ada di bawah permukaan. Begitulah hati manusia. Keputusan jernih datang ketika batin mencapai ketenangan. Dan dari keputusan jernih, hidup menemukan langkahnya yang tepat. Tidak ada janji pasti di sini. Tidak ada kepastian bahwa hasil tertentu akan muncul. Namun, dari sisi edukatif, psikologi, dan spiritual, keputusan yang lahir dari ketenangan cenderung lebih matang, lebih konsisten, dan lebih selaras dengan nilai diri. Dan keputusan yang selaras sering membawa hidup pada arah yang terasa lebih ringan. Mari kita renungkan kembali. Mungkin selama ini kamu bukan kurang usaha.
Mungkin kamu hanya terlalu keras pada dirimu sendiri. Mungkin kamu berjalan terlalu jauh tanpa memberi waktu pada hatimu untuk beristirahat. Dalam psikologi spiritual, ini disebut over-identification. Ketika seseorang terlalu melekat pada peran, pencapaian, status, atau validasi luar, hingga ia lupa bahwa dirinya lebih luas dari semuanya itu. Ketika kita melepaskan sedikit saja, walau hanya setitik, aliran batin berubah. Hati menjadi seperti jendela yang dibuka setelah lama tertutup. Udara baru masuk, cahaya baru menerangi ruang gelap. Dan dalam kondisi seperti itu, kamu mulai melihat bahwa nilai dirimu tidak pernah bergantung pada prestasi. Nilai dirimu melekat sejak lahir. Kamu bernilai karena kamu ada, bukan karena apa yang bisa kamu buktikan. Ambillah pelajaran kecil malam ini. Belajar menerima diri apa adanya bukan berarti berhenti berkembang. Itu hanya berarti kamu berhenti menjadikan luka masa lalu sebagai kompas hidupmu. Kamu memilih arah baru, arah yang menenangkan. Jika kamu merasa kalimat ini menyentuhmu, izinkan dirimu menerima sesuatu. Kamu tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dirimu sudah cukup, dan dari kecukupan itulah langkahmu menjadi lebih ringan. Tenanglah, jiwa terpilih. Kamu diterima di sini apa adanya. Tidak terburu, tidak tertinggal, hanya berjalan dengan ritme batinmu sendiri. Bagian 2. Saat emosimu tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi peta yang menuntunmu ke arah yang lebih tepat. Jiwa terpilih. Mari kita mulai bagian ini dengan membayangkan dirimu berjalan di sebuah hutan yang tenang. Pepohonan menjulang, cahaya matahari turun menembus celah-celah daun, dan angin berhembus lembut menyentuh kulitmu. Di sana, setiap suara memiliki makna, setiap gerakan daun adalah pesan, dan setiap perubahan suhu memberi tanda. Begitulah seharusnya kita memperlakukan emosi, sebagai pesan yang datang dari dalam, bukan ancaman yang harus dilawan. Jika kita analisis dari sisi psikologi spiritual, emosi bukanlah musuh. Emosi adalah sinyal. Rasa cemas tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada bagian dalam hidupmu yang membutuhkan perhatian. Rasa takut muncul bukan sebagai penjara, tetapi sebagai pengingat bahwa ada batas yang perlu dipahami. Rasa gelisah seringkali menjadi bisikan lembut dari batin yang ingin mengajakmu berhenti sejenak dan mendengarkan. Mari kita renungkan. Berapa kali dalam hidup kamu menekan perasaanmu sendiri karena kamu takut terlihat lemah? Berapa kali kamu memaksa dirimu untuk kuat, padahal hatimu sedang meminta ruang untuk dipahami? Dalam banyak kasus, bukan emosinya yang menyakitkan, tetapi penolakan terhadap emosi itu. Seperti air sungai yang terhalang batu besar, ketika ia dipaksa berhenti mengalir, tekanan di dalamnya justru semakin kuat. Ketika seorang jiwa terpilih mulai belajar membaca emosinya, bukan melawannya, ia memasuki fase baru dalam perjalanan batinnya. Ia bukan lagi seseorang yang terapung-apung di tengah badai, tetapi menjadi navigator yang memegang peta. Peta itu bukan kertas, bukan buku, tapi sensasi batin yang halus. Dada yang mengencang, napas yang memendek, pikiran yang menegang. Atau justru ada rasa hangat yang muncul perlahan. Kita akan menganalisis ini dengan lebih dalam. Dalam ilmu psikologi, emosi adalah bentuk data internal. Ia seperti cahaya kecil yang memberitahu bagian mana dalam hidupmu yang sedang tidak selaras. Sementara dalam psikologi spiritual, emosi
adalah gerakan energi yang mengajakmu memahami dirimu sendiri. Ketika kita berhenti melawan emosi dan mulai mendengarnya, kita menemukan peta batin yang jauh lebih akurat daripada apapun yang bisa ditulis oleh dunia luar. Bayangkan emosi sebagai lentera kecil yang menggantung di sepanjang jalan setapak dalam hutan hidupmu. Saat kamu merasa takut, lentera itu menerangi rambu perlahanlah. Saat kamu merasa gelisah, lentera itu berbisik, perhatikan baik-baik langkahmu. Saat kamu merasa tenang, lentera itu bersinar lebih terang, menuntunmu tanpa memaksamu. Tidak pernah ada janji bahwa perjalanan setelah itu menjadi mudah. Tetapi ada kejelasan baru yang muncul dari dalam. Mari kita renungkan sekali lagi. Emosi yang dipahami akan menjadi kekuatan. Emosi yang diabaikan akan menjadi beban. Banyak orang mengira bahwa menjadi kuat berarti tidak merasakan apapun. Padahal, kekuatan sejati justru muncul ketika kita berani menghadapi apa yang kita rasakan tanpa menghakimi diri sendiri. Ketika kamu berkata, "Ya, aku takut. Ya, aku sedang sedih. Ya, aku butuh waktu untuk mengerti ini." Saat itulah kamu menghormati kemanusiaanmu sendiri. Dalam psikologi spiritual, penerimaan seperti ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kematangan. Karena hanya hati yang matang yang mampu duduk bersama emosinya sendiri, tanpa kabur, tanpa menghakimi, tanpa merasa terancam. Ambillah satu pelajaran hidup dari bagian ini. Emosi bukan penghalang perkembanganmu. Emosi adalah peta yang menunjukkan arah mana yang perlu diperbaiki. Ketika kamu mulai mempelajari bahasa emosimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa banyak keputusan yang dulu kamu ambil dengan terburu-buru ternyata lahir dari ketakutan yang tidak pernah kamu baca. Dan saat kamu mulai mendengarkan, keputusanmu menjadi lebih jernih. Bukan karena emosimu hilang, tetapi karena kamu tidak lagi diperintah oleh emosi itu. Bayangkan dirimu seperti danau yang permukaannya mulai tenang setelah badai. Perlahan, airnya menjadi jernih kembali. Dan hal-hal yang tadinya tenggelam di dasar mulai terlihat satu persatu. Begitulah hati manusia ketika ia mendengarkan emosinya dengan lembut. Jiwa terpilih. Jika ada satu pesan yang ingin kamu bawa dari bagian ini, biarkan itu menjadi ini. Kamu tidak harus berperang dengan emosimu. Kamu hanya perlu belajar berjalan bersama mereka. Emosimu bukan musuhmu. Emosimu adalah sahabat perjalananmu. Dan kamu selalu diterima di sini, apapun yang sedang kamu rasakan. Bagian 3. Ketika kamu menyadari bahwa rezeki bukan soal kecepatan, tetapi soal ritme batin yang selaras dengan arah langkahmu. Jiwa terpilih. Bayangkan dirimu berada di tengah padang luas pada senja hari. Angin bergerak pelan, rumput bergoyang mengikuti arah hembusannya, dan matahari turun perlahan seperti sedang memberi ruang bagi malam untuk tiba dengan lembut. Tidak ada yang tergesa di sana. Tidak ada yang terburu mengejar waktu. Semuanya berjalan sesuai ritme alam, tenang, teratur, dan apa adanya. Seringkali, dalam perjalanan hidup, manusia justru lupa bahwa dirinya juga bagian dari alam. Kita terbiasa dipacu untuk cepat sukses, cepat stabil, cepat sampai pada tujuan yang entah siapa yang menentukannya. Kita merasa bahwa jika kita tidak berlari, kita akan tertinggal. Namun, mari kita renungkan pelan-pelan. Apakah benar hidup selalu meminta kita untuk bergegas? Ataukah kita hanya meniru ritme orang lain tanpa mendengar ritme batin kita sendiri?
kita akan menganalisis hal ini dari sisi psikologi spiritual. Dalam banyak ajaran batin, ritme hidup manusia tidak pernah seragam. Ada orang yang berkembang cepat karena hatinya memang siap. Ada yang berkembang lambat karena ia sedang menyembuhkan dirinya. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang berhenti untuk bernapas. Tidak ada yang salah dari semuanya itu. Yang menjadi masalah hanyalah ketika seseorang memaksakan ritme yang tidak sesuai dengan dirinya. Seperti sungai yang memaksa diri mengalir lebih cepat dari alurnya, ia akan merusak tepiannya. Seperti daun yang dipaksa jatuh sebelum anginnya tiba, ia akan terluka. Begitu pula hati manusia. Ketika kita memaksa diri terlalu cepat, banyak bagian dalam diri yang belum siap akhirnya tertinggal. Sebaliknya, ketika kita berjalan terlalu lambat karena takut melangkah, peluang yang memang cocok untuk kita pun ikut menjauh. Ritme batin adalah keseimbangan di antara keduanya. Mari kita renungkan lebih dalam. Ritme batin bukan tentang gerak cepat atau lambat. Ritme batin adalah tentang selaras, tentang langkah yang sesuai dengan kapasitasmu hari ini, tentang keputusan yang tidak dibuat dari panik atau takut, tetapi dari kejernihan. Dalam psikologi spiritual, ketika ritme batin selaras dengan langkah hidup, pikiran manusia menjadi lebih stabil. Dan pikiran yang stabil cenderung melihat sesuatu lebih luas. Ia tidak lagi terjebak pada keinginan impulsif. Ia tidak lagi terhanyut dalam ketakutan yang muncul tiba-tiba. Ia mulai memahami kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus menunggu dengan tenang. Lihatlah kembali perjalananmu. Pasti ada saat-saat dalam hidup ketika kamu berkata, "Aku merasa dipaksa cepat." Atau sebaliknya, "Aku merasa terlalu lambat dibanding orang lain." Namun, apa jadinya jika sebetulnya ritme yang kamu pilih itu memang paling tepat untukmu di saat itu? Apa jadinya jika kecepatan bukanlah tolok ukurnya, melainkan ketepatan? Karena hidup tidak pernah meminta kita untuk menjadi yang tercepat. Hidup hanya meminta kita untuk hadir sesuai kapasitas kita hari ini. Bayangkan ritme batinmu seperti lentera kecil yang berayun pelan di tengah malam. Saat angin tenang, cahaya itu stabil dan menghangatkan. Saat angin terlalu kencang, ia redup dan goyah. Namun selama kamu mengikutinya dengan hati-hati, cahayanya akan selalu membimbingmu ke arah yang tepat. Mari kita analisis sisi edukatifnya. Dalam banyak penelitian psikologi, keputusan yang dibuat dari ketenangan batin lebih konsisten, lebih logis, dan lebih berkelanjutan. Sedangkan keputusan yang dibuat dari kegelisahan seringkali berakhir dengan penyesalan atau pengulangan pola lama. Bukan karena seseorang kurang pintar, tetapi karena ritme batinnya tidak berada pada frekuensi yang stabil. Ambillah satu pelajaran sederhana dari bagian ini. Jika kamu ingin hidup terasa lebih ringan, bukan kecepatannya yang perlu ditambah, melainkan ritme batinmu yang perlu diseimbangkan. Ketika seseorang mulai berjalan sesuai ritmenya sendiri, ia tidak lagi merasa tertinggal. Ia tidak lagi merasa kalah. Ia mulai menyadari bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap membawa hidupnya bergerak maju. Bayangkan lagi padang senja yang tadi. Matahari tidak pernah dipaksa turun lebih cepat. Angin tidak pernah dipaksa berembus lebih kencang. Semuanya berjalan sesuai ritmenya, dan dari situlah keindahan itu muncul. Jiwa terpilih. Jika kamu merasa ritmemu berbeda dari orang lain, percayalah bahwa itu bukan kelemahan. Itu hanya berarti hatimu sedang membimbingmu dengan cara yang lebih lembut. Dan kamu selalu diterima di sini. Apapun ritmemu, apapun langkahmu, dan apapun cerita yang sedang kamu jalani,
Bagian 4. Saat kamu tidak lagi mengulang pola lama dan mulai menciptakan ruang untuk pengalaman baru dalam hidupmu. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa seperti berjalan dalam lingkaran. Setiap langkah tampak baru, tetapi arah akhirnya sama. Setiap keputusan terasa berbeda, namun hasilnya mirip. Ini bukan karena hidup menutup pintu untukmu, melainkan karena pola batinmu belum berubah. Jika kita analisis lebih dalam psikologi spiritual, pola adalah jejak energi lama yang mengarahkan cara kita bereaksi tanpa kita sadari. Pola ini terbentuk dari pengalaman masa lalu, dari luka kecil yang kita biarkan menetap, hingga dari kebiasaan berpikir yang berulang. Dan tanpa disadari, pola itu menjadi labirin tempat kita berputar-putar. Mari kita renungkan dengan lembut. Saat seseorang mulai menyadari polanya, ia sedang menyalakan lentera kecil dalam ruang batinnya. Lentera ini ibarat cahaya yang menyorot sudut-sudut gelap, memperlihatkan hal-hal yang dulu tidak terlihat. Seperti berjalan di hutan mistis pada malam hari. Tiba-tiba, jalan setapak yang tersembunyi tampak lebih jelas ketika cahaya menyentuhnya. Kesadaran akan pola bukanlah tentang memaksa diri berubah secara drastis, tetapi tentang memberi ruang untuk melihat dengan lebih jernih. Dan dari kejernihan itu, langkah-langkah kecil menemukan arah barunya. Jika kita analisis lebih jauh, pola lama bukan musuh. Ia hanyalah cermin yang menunjukkan bagaimana kita bertahan selama ini. Namun cermin itu juga mengingatkan bahwa kita tidak harus selalu bertahan dengan cara yang sama. Dalam psikologi spiritual, perubahan tidak dimulai dari keberanian besar, melainkan dari keberanian kecil untuk berhenti sejenak, memperhatikan reaksi kita, dan bertanya, apakah ini masih melayani perjalanan hidupku? Pertanyaan sederhana itu seringkali menjadi pintu pembuka ruang baru. Ruang yang memberi napas, ruang yang menghadirkan pilihan, ruang yang memperbolehkan hal-hal baru masuk ke dalam hidup. Bayangkan sebuah daun yang akhirnya berani melepaskan diri dari cabang setelah musim panjang. Ia tidak jatuh karena lemah, tetapi karena siklusnya mengajarinya untuk memberikan tempat bagi daun baru. Begitu juga dengan dirimu, melepaskan pola lama bukan kehancuran, tetapi kelahiran ruang baru. Dan dalam ruang itu, kemungkinan-kemungkinan baru perlahan muncul. Keputusan yang lebih jernih terbentuk. Hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih hangat. Hidup terasa lebih lapang, lebih lembut, lebih selaras. Mari kita renungkan bersama. Hidupmu sebenarnya tidak pernah kekurangan peluang. Yang sering kurang adalah keberanian kecil untuk melangkah keluar dari lingkaran yang sama. Bukan keberanian besar yang dramatis, tetapi keberanian yang sederhana, seperti berkata pada diri sendiri, "Aku pantas belajar cara baru." Pelajaran hidup paling berarti sering datang bukan dari perubahan besar, melainkan dari ruang batin yang kita buka sedikit demi sedikit. Dan jika saat ini kamu sedang mencoba memahami pola hidupmu, ketahuilah kamu tidak sendirian. Perjalanan ini adalah perjalanan banyak jiwa. Kamu berhak merasa pelan, berhak merasa ragu, berhak berhenti sejenak. Yang penting adalah kamu terus membuka ruang kecil itu. Ruang untuk pengalaman baru, ruang untuk pilihan baru, ruang untuk cara hidup yang lebih lembut untuk dirimu sendiri. Tenanglah, kamu sedang bertumbuh dengan cara yang paling manusiawi dan paling indah. Kamu diterima, kamu diiringi, kamu didukung. Bagian 5. Ketika kamu mulai mengerti bahwa rezeki tidak pernah jauh, hanya kesadaranmu saja yang kadang menjauh. Dalam perjalanan batin manusia,
Ada momen ketika kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa rasanya hidup seperti kurang bergerak? Jika kita menganalisisnya dengan lembut, seringkali jawabannya bukan terletak pada kurangnya peluang, melainkan pada kurangnya kehadiran batin kita sendiri. Dalam psikologi spiritual, ada konsep yang begitu penting. Kesadaran hadir. Ini adalah kondisi ketika kita benar-benar berada di sini, tidak terbang ke masa depan, tidak terseret oleh cerita lama, melainkan menyentuh penuh kehidupan di depan mata. Kesadaran hadir inilah yang membuat kita melihat bahwa banyak hal yang kita cari sebenarnya sudah dekat. Hanya tidak terlihat karena pikiran kita sedang berada di tempat lain. Mari kita renungkan. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, kita kehilangan kemampuan untuk melihat hal-hal kecil yang sebenarnya bisa digarap menjadi besar. Ide sederhana yang dulu terlintas begitu cepat, mungkin sebenarnya adalah peluang kecil yang menunggu disentuh. Pertemuan singkat dengan seseorang di masa lalu mungkin adalah jaringan yang sebenarnya sudah mengundangmu mendekat. Namun semua itu terlupakan karena batin kita sedang sibuk mendengar gema masa lalu atau bayangan masa depan. Ibarat berjalan di hutan dengan pandangan tertuju pada langit, kita melewatkan jalur kecil di tanah yang selama ini menjadi jalan pulang. Jika kita analisis lebih mendalam, rezeki dalam konteks yang luas dan tidak semata materi seringkali muncul dari kesadaran yang tenang, kesadaran yang mampu melihat hal-hal sederhana, kesadaran yang bisa membaca arah. Dalam psikologi spiritual, kehadiran batin membuka ruang di dalam diri, ruang untuk ide bertumbuh, untuk intuisi berbicara, untuk langkah-langkah kecil menemukan pijakannya. Bukan berarti hidup menjadi sempurna, tetapi hidup menjadi lebih terlihat. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal sudah ada di sekitar kita. Kita hanya perlu berhenti sejenak agar mata hati kita dapat menangkapnya. Bayangkan sebuah sungai jernih yang mengalir perlahan. Ketika airnya tenang, dasar sungai terlihat jelas. Batu-batu kecil, ikan kecil, dan arus lembut yang mengarah ke hilir. Namun ketika airnya keruh, meskipun sungainya tetap sama, pandangan kita tertutup. Begitu pula dengan rezeki dalam hidup. Bukan berarti sungainya kering, tetapi karena air batin kita sedang terlalu keruh untuk melihat yang sudah tersedia. Ketika kita menenangkan diri, ketika kita hadir, ketika kita membiarkan pikiran kembali jernih, dasar sungai itu muncul lagi, dan kita melihat bahwa kemungkinan itu tidak pernah pergi. Mari kita renungkan bersama, seberapa sering kamu melewatkan hal-hal kecil yang ternyata penting? Seberapa sering kamu merasa jauh dari peluang, padahal sebenarnya hanya jauh dari dirimu sendiri? Pelajaran hidup mengajarkan kita bahwa jarak paling panjang bukanlah antara kita dan keberuntungan, tetapi antara diri kita dan kesadaran kita sendiri. Semakin dekat kita dengan diri, dengan kehadiran, dengan kejernihan pikiran, dengan ketenangan batin, semakin terlihatlah hal-hal yang selama ini menunggu. Jadi, ajak hatimu untuk hadir lebih sering. Ajak dirimu untuk berhenti sejenak ketika pikiran mulai berlari terlalu jauh. Karena kehadiran bukan hanya menenangkan, tetapi juga membuka pandangan. Dan dari pandangan yang lebih jernih, hidup terasa lebih terarah, lebih dekat, lebih masuk akal. Dan jika kamu sedang belajar hadir, sedang belajar kembali melihat hidup dengan mata yang lebih lembut, ketahuilah bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang kembali kepada dirimu sendiri. Tenanglah, kamu sedang belajar melihat hidup dari tempat yang lebih jernih dan lebih penuh penerimaan.
kamu diterima, kamu diiringi, kamu didukung. Bagian 6. Saat kamu menemukan bahwa energi syukur bukanlah tentang berpura-pura bahagia, tetapi tentang mengakui kehadiran hidup. Ada satu salah paham besar tentang syukur, bahwa syukur berarti selalu tersenyum, selalu merasa baik, selalu terlihat positif. Namun jika kita menganalisisnya dari sisi psikologi spiritual, syukur sejati bukanlah topeng. Syukur adalah kemampuan untuk mengakui apa adanya, baik yang lembut maupun yang berat, tanpa harus menolak kehadiran hidup. Syukur bukan memaksa diri untuk bahagia, tetapi membuka ruang batin agar kita bisa merasakan bahwa hidup tidak hanya terdiri dari kekurangan, tapi juga keberadaan yang sebelumnya tidak kita sadari. Mari kita renungkan dengan tenang. Syukur adalah jembatan antara apa yang kita inginkan dan apa yang sedang terjadi. Ia bukan perintah untuk menghilangkan rasa sedih, tetapi undangan untuk melihat bahwa di tengah rasa sedih itu masih ada hal-hal kecil yang menahan kita agar tidak jatuh sepenuhnya. Dalam psikologi emosi, ketika kita mengarahkan perhatian pada hal-hal yang masih bekerja dalam hidup kita, sistem saraf merespons dengan menurunkan reaktivitas. Pikiran menjadi lebih stabil, napas menjadi lebih teratur. Dan dari ketenangan inilah, pikiran kreatif muncul seperti cahaya lembut yang menembus rimbunnya pepohonan di pagi hari. Jika kita menganalisis lebih dalam, pikiran kreatif bukanlah hadiah magis, tetapi hasil dari batin yang tidak lagi berperang dengan kenyataan. Ketika kita bersyukur dengan jujur, sekadar mengakui keberadaan hidup, bukan memanipulasi perasaan, kita membuka pintu bagi ide-ide baru untuk masuk. Ide-ide itu bisa berupa langkah kecil, keputusan bijak, atau cara baru memaknai sesuatu. Setiap peluang hidup selalu lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari batin yang dipenuhi penolakan. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah sungai yang mengalir perlahan. Ketika kita menolak keadaan hidup, sungai itu seolah bergolak, membuat kita sulit melihat arus yang sebenarnya bisa kita ikuti. Tetapi ketika kita menerima, tanpa menyerah, tanpa memaksa, air sungai itu kembali jernih. Kita melihat batu-batu kecil di dasar, arus yang mengarah ke depan, dan kedalaman yang selama ini tertutup oleh keruhnya air. Syukur bekerja seperti itu. Ia tidak mengubah sungainya, tetapi mengubah sejauh apa mata hati kita mampu melihat ke dalamnya. Mari kita renungkan lagi. Syukur yang lembut bukanlah tanda pasrah. Justru di saat syukur hadir, kejernihan pun ikut hadir. Dan kejernihan adalah kunci yang membuat langkah kita lebih terarah. Bukan karena hidup tiba-tiba berubah, tetapi karena cara kita membaca hidup menjadi lebih bijak. Inilah yang membuat syukur begitu bernilai. Ia tidak memaksa apapun di luar diri, tetapi ia menenangkan apa yang ada di dalam diri. Ambillah pelajaran kecil dari sini. Setiap kali hidup terasa berat, tanyakan pada dirimu, bagian mana dari hidupku yang masih mendukungku sampai hari ini? Jangan paksa jawaban besar. Cukup lihat detail kecil, napas yang masih bergerak, tubuh yang masih bertahan, seseorang yang masih peduli, kesempatan kecil yang masih terbuka. Detail kecil seperti butiran cahaya itu mampu menenangkan ruang batin yang gelap. Dan jika hari-harimu sedang tidak mudah, ketahuilah bahwa tidak ada yang salah dengan dirimu. Syukur bukanlah ujian untuk menjadi kuat, tetapi pintu untuk kembali melihat bahwa hidup tetap ada, tetap hadir, tetap memberi ruang. Tenanglah, kamu sedang belajar menyentuh hidup dengan mata hati yang lebih lembut. Kamu diterima. Kamu tidak sendirian.
kamu sedang bertumbuh menuju versi dirimu yang lebih jernih dan lebih damai. Bagian 7. Ketika kamu menyadari bahwa ketenangan adalah magnet yang mengundang kejelasan dan kejelasan mengundang jalan rezeki. Ada satu kualitas batin yang sering dianggap sederhana, tetapi sebenarnya sangat mendalam: ketenangan. Jika kita menganalisis dari sisi psikologi spiritual, ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, bukan pula berarti hidup tanpa gejolak. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap hadir di tengah gelombang hidup, tanpa tenggelam oleh arus yang datang dan pergi. Dalam kondisi ini, pikiran tidak lagi berisik, tidak lagi saling bertabrakan, tidak lagi membebankan diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Mari kita renungkan dengan lembut. Ketika pikiran menjadi sunyi, bahkan hanya sesaat, sebuah ruang baru muncul. Ruang yang tidak dipenuhi kecemasan, tidak dipenuhi analisis yang berlebihan, tidak dipenuhi ketakutan tentang masa depan. Ruang itu seperti hutan pagi yang penuh kabut, hening, lembut, namun menyimpan arah yang jelas jika kita mau diam sejenak. Ketenangan memberi kita kesempatan untuk melihat tanda-tanda kecil yang sebelumnya hilang karena kebisingan pikiran. Jika kita analisis lebih jauh, kejelasan batin bukan muncul dari semangat yang menggebu-gebu, tetapi dari pikiran yang jernih. Motivasi sesaat memang bisa mendorong langkah, tetapi kejelasanlah yang menentukan arah. Tanpa kejelasan, seseorang bisa berlari sangat cepat, tetapi menuju tempat yang tidak ia inginkan. Namun ketika batin tenang, langkah-langkah kecil menjadi lebih terarah, keputusan menjadi lebih matang, dan tindakan menjadi lebih selaras dengan nilai-nilai dalam diri. Bayangkan air danau yang tenang. Ketika angin bertiup terlalu keras, permukaan air bergetar, memantulkan langit dengan bentuk yang terdistorsi. Tetapi ketika angin mereda, permukaan air berubah menjadi cermin. Kita bisa melihat awan, melihat pohon di tepinya, bahkan melihat diri kita sendiri di permukaannya. Begitulah batin saat ketenangan hadir. Ia menjadi cermin, memantulkan kebenaran yang sudah lama ada dalam diri, tetapi tidak terlihat karena gelombang pikiran yang terus bergerak. Dalam psikologi spiritual, ketenangan adalah kondisi di mana sistem saraf masuk dalam ritme yang seimbang. Ritme inilah yang membuat kita mampu membaca hidup dengan lebih presisi. Dari ketenangan muncul kejelasan. Dari kejelasan lahir tindakan yang tepat. Dan dari tindakan yang tepat, terbuka hasil-hasil yang selaras dengan perjalanan kita. Semua ini bukan ramalan, bukan janji, tetapi proses batin yang telah lama diamati dalam perjalanan manusia. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak keputusan kurang bijak yang kita ambil ketika pikiran sedang kacau? Berapa banyak peluang yang terlewat karena kita terlalu tergesa-gesa? Berapa banyak langkah yang salah arah karena kita hanya mengikuti dorongan, bukan kejernihan? Pelajaran hidup seringkali mengajarkan kita bahwa kecepatan tanpa kejelasan adalah kebingungan yang menyaru sebagai produktivitas. Itulah mengapa ketenangan bisa disebut magnet. Magnet yang tidak menarik dengan paksa, tetapi mengundang dengan halus. Ketenangan membuat kita mendekat pada arah yang lebih tepat, bukan karena kita mengejar keras-keras, tetapi karena kita mampu melihat dan merasakan mana jalur yang paling selaras. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang tumbuh perlahan, seperti cahaya pagi yang merambat melewati dedaunan. Ajak dirimu untuk mengambil satu pelajaran dari bagian ini. Sebelum membuat keputusan besar, cobalah hadir dalam ketenangan sejenak. Tidak perlu lama. Cukup biarkan pikiran mereda seperti air yang berhenti bergelombang. Dari situ, arah hidup seringkali menjadi lebih jelas.
Dan jika saat ini kamu sedang belajar menenangkan diri, sedang belajar meredakan riuh di dalam pikiran, ketahuilah, kamu sedang berada di jalan yang benar. Tidak perlu terburu, tidak perlu sempurna. Ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan proses yang pelan tetapi sangat bermakna. Tenanglah, jiwa terpilih. Di sini kamu diterima. Di sini kamu didukung. Dan dalam ketenanganmu yang lembut itulah, hidup perlahan menjadi lebih mudah terlihat. Tenanglah sebentar, jiwa terpilih. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk ke dalam tubuhmu, memenuhi setiap ruang, kemudian lepaskan perlahan. Biarkan semua ketegangan, kegelisahan, dan kecemasan yang mungkin menumpuk sejenak mereda. Dalam ilmu energi, ketenangan bukan tanda pasrah atau menyerah, tetapi bentuk kekuatan yang lembut. Ia bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena hatimu mampu memilih dengan lebih jernih. Memilah apa yang penting, apa yang perlu dilepas, dan apa yang layak dipegang dengan lembut. Mari kita renungkan sejenak. Dalam psikologi spiritual, setiap langkah yang diambil dalam ketenangan memiliki kualitas yang berbeda. Ia lahir dari ruang batin yang tidak tergesa, tidak terlalu terdorong oleh emosi, tetapi hadir dengan kesadaran penuh. Setiap keputusan menjadi lebih tulus, setiap tindakan lebih matang, dan setiap pengalaman terasa lebih selaras dengan perjalanan batinmu sendiri. Sama seperti sungai yang mengalir perlahan di lembah, airnya tidak tergesa-gesa, namun ia tetap menemukan jalannya, menembus bebatuan, mengalir ke arah yang tepat tanpa harus memaksa. Ketenangan memberi kita ruang untuk merenung, menata ulang prioritas, dan menyentuh bagian diri yang selama ini mungkin terlupakan. Dalam hening, kita bisa melihat jejak-jejak halus yang ditinggalkan pengalaman masa lalu. Kita bisa menilai apa yang masih memberi energi positif dan apa yang sebaiknya dilepas. Analisis ini bukan sekadar refleksi pasif, tetapi proses aktif untuk memahami diri, menata energi, dan merasakan kehadiran yang lebih nyata dalam setiap momen. Seperti daun yang jatuh mengikuti angin, kita belajar menyesuaikan diri dengan ritme yang ada, bukan melawan arus yang tidak dapat kita kendalikan. Mari kita renungkan lagi. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memikirkan apa yang harus terjadi, apa yang seharusnya dimiliki, sehingga kita lupa menghargai apa yang sedang hadir. Ketenangan memberi kesempatan untuk hadir penuh, untuk menerima dengan lembut, dan untuk menemukan ruang damai di tengah segala ketidakpastian. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak tertinggal, kita tidak kurang. Kita hanya sedang menemukan ritme kita sendiri, ritme yang unik dan hanya dimiliki oleh jiwa terpilih seperti dirimu. Sekarang, biarkan malam ini menjadi temanmu. Biarkan keheningan menjadi pelukan lembut bagi jiwamu. Bayangkan cahaya lembut bulan yang menembus dedaunan, menghangatkan bumi tanpa suara, tanpa pamrih, hanya hadir dan memberi. Begitulah ketenangan, hadir, membimbing, dan menenangkan tanpa harus memaksa. Dari ketenangan ini, kita dapat belajar mengamati hidup, memahami diri, dan membiarkan segala sesuatu bergerak sesuai alurnya sendiri, tenang, lembut, dan selaras. Ambillah satu pelajaran kecil. Setiap kali kegelisahan muncul, tarik napas, rasakan tubuhmu, hadirkan kesadaran batin, dan biarkan pikiran menjadi jernih. Tidak perlu memaksa, tidak perlu tergesa. Kehidupan tidak sedang menunggu, dan kamu tidak sedang tertinggal. Yang penting adalah hadir, merasakan,
dan menghargai proses yang sedang berlangsung. Dan malam ini, semoga kata-kata ini menjadi pelukan lembut untuk jiwamu. Semoga ketenangan menancap dalam dirimu seperti akar pohon yang kuat namun fleksibel, menopang setiap langkahmu tanpa menyulitkanmu. Jadilah tenang jiwa terpilih, karena dari ketenangan itulah semua pintu hidupmu perlahan menjadi lebih jelas, lebih damai, dan terasa lebih hangat. Tenanglah, kamu diterima, kamu diiringi, kamu didukung, dan di sini, di ruang batinmu sendiri, kamu aman,